Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Bapak Ibu, kali ini nih dalam kegiatan kali ini yang diselenggarakan oleh eh, SLCC dari PGRI Jawa Tengah, yaitu dengan tema Transformasi Pembelajaran Digital dengan judul Optimalisasi Kelas dengan Articulate Storyline 3 bersama Bu Dutek Jawa Tengah tahun 2024, yaitu ada Bu Ining Uswatun Hasanah. Oke, boleh tepuk tangannya dong Bapak Ibu semuanya, kasih emotikonnya, tepuk tangannya dong. Selamat untuk Bu Ilin. Wah, ini nih narasumber kita yang luar biasa. Bapak Ibu, eh untuk kegiatan kali ini, kegiatan kita nanti akan ada 4 sesi ya Bapak Ibu ya. Ada 4 sesi yang diselenggarakan selama 4 kali nih Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita kupas tuntas kegiatan itu. Kita akan mulai di tanggal 12, yaitu hari ini, tanggal 18, 23, dan 30 nih Bapak Ibu ya. Jangan lewatkan ya, karena penting banget nih aplikasi Articulate Storyland. Oke, sebelum sebelum untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu jangan lupa bagi yang sudah bergabung, jangan lupa nih mengisi mengisi pendaftarannya, jangan lupa ya, karena nanti untuk sertifikat akan kami generate melalui link pendaftaran tersebut. Dan jangan lupa di sini untuk kelasnya kita punya classroom di sini untuk pengumpulan tugas-tugasnya. Karena pelatihan ini setelah dilaksanakan selama 4 hari ini, Bapak Ibu dapat materinya, dapat daging semuanya nih kita praktekkan ya. Kemudian untuk komunikasi nih, jika Bapak Ibu ada kendala, kita nih bisa bercakap-cakap, bisa sharing-sharing dengan menggunakan grup chat WA yang sudah ada, Bapak Ibu ya. Tadi ini Pak Sab juga menyatakan untuk ada linknya dibagikan oleh Pak Sab. Sudah, terima kasih Pak Sab. Oke, maka Bapak Ibu, tidak lama-lama nih, untuk acara ini akan dibuka langsung nih oleh Pak Sabtono Nugroho Hadi. Oke, Ya, Pak Sab, kami persilahkan. ya. Terima kasih Pak Ulil. Selamat malam Pak Ulil, Bu Iliningsi, Pak siapa tadi saya lihat Pak Yusef dan Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami dalam hal ini untuk belajar bersama-sama ini di tengah-tengah kesibukan membuat nilai ya, bukan ngaji ya, bukan ngarang Dan biji Pak, ini. ini sungguhan nih Pak. Sedang diolah nilainya ya untuk dibagikan nanti tanggal 20. Nah, PGRI melalui alat kelengkapannya Pak Ulil ada namanya Smart Learning and Character Center. Smart Learning and Character Center di Apa mana itu Pak? mungkin untuk apa namanya tugas pokoknya ya seperti yang ditanyakan Pak Ulil itu apa itu, yaitu alat kelengkapan PGRI yang tugasnya adalah mendampingi Bapak Ibu guru untuk melakukan atau melaksanakan PKB secara atau berbasis IT ya Pak ya. PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan berbasis IT. Nah, salah satunya adalah pelatihan Articulate Storyline 3, di mana nanti kita akan buat hybrid, masing-masing adalah sinkronos menggunakan Zoom 4 kali, kemudian dari satu eh, pertemuan sinkronos Zoom ke pertemuan kedua, itu nanti kita akan memperdalam dengan cara mengerjakan tugas. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan mereview dan mendengarkan masukan-masukan ya, terutama tugas yang sudah kita kumpulkan di Google Classroom. Nah, penting Bapak Ibu, sebagaimana tadi himbauan dari Pak Ulil, bahwa semua dari kita ini kan punya semangat tinggi ya. Sehingga selain bergabung di WA Group juga nanti harapannya bergabung juga di Google Classroom. Di mana di situ akan dibagikan materi sekaligus informasi terkait dengan kelengkapan pelatihan ini. Pada mereka yang nantinya dinyatakan lulus ya, tentu saja ada ketentuan dan syaratnya ini, disclaimer. Kalau ikut tapi tidak melengkapi ya nanti dengan sendirinya tidak bisa diberikan sertifikat 32 JP. Dan percayalah tugasnya tidak sulit ya, mudah. Dan luar biasanya nanti
narasumbernya kan ada Bu Ilining dan juga Pak Ulil ya ini nanti ya. Siapa tahu tahun depan Duta Teknologi Jawa Tengahnya adalah salah satu dari peserta pelatihan kita malam hari ini. Gitu ya Pak Ulil ya. Amin. Wah, ini Pak yang nanti kan. Ya, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan Articulate Storyline 3 yang diselenggarakan oleh SLCC PGRI Provinsi Jawa Tengah untuk sinkronos pertama hari ini Kamis 12 Desember 2024 dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Aulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saf untuk pembukaan kegiatan di malam hari ini. Oke nih Bapak Ibu. Wah, udah penasaran nih Bapak Ibu dengan eh, materi ini. Nanti Bapak Ibu di materi untuk hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengenalan artikel storyline. Apa saja sih? Nah, apa sih Bapak Ibu? Nah, kemudian keunggulannya nih. Wah, keunggulannya apa aja dan fitur utamanya nih. Kemudian perbandingan dengan software-software sejenisnya. Kemudian ada review tampilan MPI yang sudah jadi nih yang punyanya Bu Ilini yang jadi project sampai jadi Dutek Bu ya. Mau di spill nih, mau dilihatin nih kayak apa nih. Kemudian kita akan persiapan ya Bapak Ibu ya. Oke Bu Ilin, Bu Ilin udah siap nih untuk menyampaikan? Oke. Silakan Bu Ilin untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ini kita bisa bareng-bareng tentang articulate storyline. Saya harap Bapak Ibu guru di sini nantinya sehat-sehat, lancar diberi kelancaran sinyalnya, kemudian kesehatannya agar selama proses belajar kita ini nanti bisa berlangsung dengan maksimal. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Boleh, apakah screen saya sudah Su terlihat? Iya, sudah nampak Bu, sudah nampak dengan jelas siap menanti nih para pesertanya. Ya, baik Bapak Ibu, judul untuk pelatihan malam ini adalah Multimedia Pembelajaran Interaktif Articulate Storyline. Jadi kita akan belajar sama-sama selama 1 jam ke depan. Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilining Uswatun Hasanah. Eh, saya Duta Teknologi Jawa Tengah untuk tahun 2024. Kemudian saya pun kemarin di tahun 2023 Bapak Ibu sudah mengikuti pembatik dan sampai di level 4 sebagai sahabat teknologi Jateng untuk tahun 2023. Saya juga mengikuti program guru penggerak angkatan 7 dan sampai sekarang saya adalah guru matematika di SMP 5 Kudus Bapak Ibu. Saya dulu kuliah di UNES, lulus tahun 2009, dan setelah lulus saya mengabdi sebagai guru madrasah ibtidaiyah dari tahun 2009 tersebut hingga tahun 2020. Bapak Ibu yang mau, Halo Bu Ilin.
Sebentar Bapak Ibu ya. Sedang ada gangguan sinyal nih. Sebentar ya. Oke. Halo Pak Yulil, Dulu. Oh sudah iya, halo. terdengar? Oh iya, sudah Ya, mohon maaf, terdengar baik. Iya. saya share screen kembali. Nah ini Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. eh Bapak Ibu bisa saling follow-followan dengan saya di Instagram dan TikTok saya @ilin.gulunari. Di sana kita saling berbagi hal-hal positif Bapak Ibu sehingga bisa meskipun di luar webinar kita bisa menambah hal-hal yang positif. Nah, Bapak Ibu, saya sebenarnya ingin mengajak Bapak Ibu untuk SBG sebentar nih. Sepertinya dari tadi suasananya suasananya ini trim-tim horor gitu Bapak Ibu. Eh, Mohon izin untuk open kamera terlebih dahulu. Mohon yang berkenan, Bapak Ibu yang berkenan, bisa open kamera. Kita akan ice breaking sebentar. Mungkin Pak Uril, Pak Sap, bisa ikut meramaikan. Oke, siap Ibu. Ya, Bapak Ibu, jika nanti saya mengomando atas, maka tangan kita ke atas seperti ini, menunjuk ke atas. Dan kalau saya mengucapkan kata-kata bawah, maka tangan kita ke bawah. Siap ya, Pak Ulil ya. Kita ramaikan yang horor-horor ini. Ya, saya akan menyanyikan sebuah lagu bersama-sama atas, 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 bawah, bawah, atas, bawah. Oke, bawah, atas, bawah. Ayo Pak Ulil gercep sedikit. Sesuai. Bawah, bawah, atas, atas. Ya, baik. Nah, sekarang kita balik ya, Pak Ulil ya. Kita balik kalau komandonya atas, maka yang ditunjuk bawah. Kalau komandonya bawah, yang ditunjuk adalah atas. Baik, coba kita, Pak Ulil konsentrasi nih. Yang terlihat di kamera saya ini hanya Pak Ulil. Mohon yang lain bisa konsentrasi juga. Bawah, nah, atas, bawah, lah, konsentrasi. Bawah, bawah, atas, atas, bawah, atas, dah, atas, bawah, bawah. Oke, terima kasih. Semangatnya asal diputer-puter saja. Oke, terima kasih bapak-bapak yang sudah meramaikan. Mungkin yang ibu-ibu ini sudah nyaman dengan outfitnya malam ini, Mbak Ulil. Yang penting, meskipun pakai outfit apapun, kita tetap semangat untuk menyimak. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Apa sih itu MPI, Bapak Ibu? MPI adalah sebuah pembelajaran interaktif, di mana itu adalah sebuah media pembelajaran yang menggabungkan berbagai elemen. Di dalamnya ada teks, kemudian ada gambar, ada audio, ada video, ada animasi, dan ada interaktivitas dalam satu paket. Jadi sebuah media pembelajaran yang di dalamnya itu sudah ada paket komplit Bapak Ibu. Ada kuisnya, ada gambarnya, ada audionya, ada animasinya, juga mungkin ada komiknya bisa kita tambahkan di dalamnya. Kemudian, untuk apa sih MPI itu di pembelajaran? Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Kok bisa meningkatkan motivasi? Iya, Bapak Ibu, karena MPI itu kita buat dengan visualisasi yang menarik, tentunya dengan warna-warna yang menarik, sehingga siswa ini eh, tertarik untuk menggunakan atau belajar MPI. Kemudian keterlibatan siswa peserta didik. Itu artinya di dalam MPI itu ada interaktivitas. Jadi peserta didik tidak hanya menonton Bapak Ibu, tetapi di situ juga ada aktivitas di dalamnya. Yang kedua, MPI memperjelas konsep yang kompleks. Nah, kadang menjelaskan sebuah materi Bapak Ibu. Maka di sini
MPI bisa memperjelas konsep dengan cara di dalamnya ada video, ada animasi, ada grafik, dan ada hal-hal yang mendukung dalam pembelajaran. Selanjutnya, MPI ini adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri. Ketika kita menggunakan MPI di kelas, Bapak Ibu, kemudian siswa mempelajarinya bersama-sama di kelas, nah, siswa ingin mengulangi pembelajaran tersebut di mana saja, misalkan di rumah, kemudian pergi kemana, dia ingin belajar mandiri, maka MPI ini tetap bisa diakses oleh peserta didik kita, dan bisa memfasilitasi pembelajaran mandiri dari peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah menyiapkan peserta didik untuk masa depan. Tidak hanya tentang teknologi saja, Bapak Ibu. Di dalam MPI memang anak-anak mengakses, memanfaatkan teknologi. Namun menyiapkan peserta didik di masa depan ini tidak hanya tentang teknologi, Bapak Ibu. Tentang apa? Tentang berpikir kritis, tentang kolaboratif. Jadi dengan MPI ini kita bisa memasukkan materi-materi yang merangsang mereka untuk berpikir kritis, Bapak Ibu. Yang terakhir, dari yang saya sajikan di sini adalah MPI bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Maksudnya dengan tadi konsep memperjelas konsep, kemudian belajar mandiri bisa di rumah, ada motivasi belajarnya, ada soal-soal latihannya. Nantinya tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar dari peserta didik kita. Itu adalah manfaat MPI yang bisa saya jabarkan. Masih banyak manfaat lain, Bapak Ibu. Hari ini, malam ini kita kan sedang belajar multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Articulate, Bapak Ibu. Namun sebenarnya tidak hanya satu software saja atau satu aplikasi saja yang bisa kita gunakan untuk membuat MPI. Di sini saya sajikan ada 4. Ini adalah yang pertama adalah simbol Articulate Storyline. Kemudian di sebelahnya ada Canva, yang sering kita gunakan hampir tiap hari. Kemudian ada Google Site, kemudian juga ada PowerPoint. Jadi PowerPoint bisa ya digunakan untuk membuat MPI, bisa Bapak Ibu. Namun nanti ada aplikasi-aplikasi tambahan lainnya. Baik Bapak Ibu, saya akan mengungkapkan sedikit mungkin apa yang saya alami, pengalaman saya menggunakan ketiganya. Karena untuk PowerPoint sendiri saya sempat mencobanya, namun belum sampai mempublishnya Bapak Ibu. Di tahun 2023 untuk pembatik saya telah ikut dan di situ pun ada tugas untuk membuat MPI Bapak Ibu. Nah, pada saat itu saya menggunakan Canva untuk proyek tugas pembatik saya di level 3. Di Canva ini keunggulannya banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya adalah elemen-elemen sudah tersedia di sana. Kita tidak perlu bingung mencari desain grafisnya seperti apa, gambar-gambar yang kita butuhkan apa, kita tidak perlu download lagi di internet, karena di Canva sudah banyak disediakan background, sudah disediakan kemudian elemen-elemen, teks yang menarik, bahkan sekarang Canva juga banyak AI yang mendukung kita untuk membuat MPI ini menjadi lebih mudah, misalkan membuat soal-soal atau materinya. Kemudian di Canva juga bisa saya tidak menggunakan Canva, Bapak Ibu. Alasannya adalah karena menggunakan Canva ini ada keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah ada navigasi ganda. Ketika kita membuat tombol-tombol di Canva, ternyata di bawahnya itu ada tombol lain yang tidak bisa kita hilangkan, Bapak Ibu. Jadi, mungkin itu akan membingungkan peserta didik kita ketika nanti menggunakan di kelas. Tombol mana ini, Bu, yang dipencet? Ini bisa, ini bisa. Nah, itu nanti tidak sesuai apa yang kita arahkan. Kemudian, kenapa juga di 2024 ini saya juga tidak menggunakan Canva? Salah satu yang saya pikirkan di Canva itu kita tidak bisa membuat kuis yang langsung ada nilainya, Bapak Ibu. Nah, kemarin saya sempat mengupload di TikTok itu membuat game interaktif Canva. Nah, ini sangat menarik sekali jika kita klik
jawaban benar, maka akan muncul elemen Y, benar. Kemudian jika kita tekan salah pada jawabannya, maka akan muncul ya, salah deh, seperti itu. Nah, namun di akhir kuis tersebut tidak bisa dimunculkan skor dari hasil game yang tadi sudah dimainkan anak, hanya mendapatkan umpan balik benar atau salah atau mungkin bisa tambahan materi di dalamnya. Itu salah satu alasan saya kenapa di Pembatik 2024 ini saya tidak menggunakan Canva. Tetapi sebenarnya Canva pun bisa kita masukkan quizzes sehingga di situ nanti ada poinnya atau nilainya, namun memakai embed dari quizzes atau embed dari word wall seperti itu, Bapak Ibu. Google Site. MPI menggunakan Google Site juga pernah saya coba, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya tidak menggunakan Google Site? Google Site ini sebenarnya punya kelebihan, Bapak Ibu. Ketika kita membuat MPI, kita publishkan, kita sebarkan linknya, ini sudah mudah sekali, tidak perlu ribet-ribet. Karena linknya sudah dibuatkan oleh Google Site sendiri. Nah, namun apa yang menjadi pertimbangan saya sehingga tidak menggunakan Google Site? Salah satunya adalah tampilan di Google Site ini harus kita atur dengan benar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak bisa stabil, tidak bisa konsisten ketika kita menggunakan HP ataupun laptop. Nah, ketika kita buat menggunakan laptop, mungkin tampilannya menarik, Bapak Ibu, tapi harus kita atur lagi sehingga tampilan tersebut juga bisa terlihat bagus ketika anak-anak mengaksesnya menggunakan HP. Jadi itulah alasan saya memilih Articulate. Articulate Storyline ini di dalamnya nanti kita bisa membuat kuis, Bapak Ibu, di mana setelah mengerjakan kuis nanti anak-anak bisa mendapatkan skornya. Nah, kita bisa mengetahui menentukan KKM-nya dari kuis tersebut, nanti anak tersebut lolos atau tidak dalam KKM-nya. Kemudian di dalamnya juga interaktivitasnya bisa kita atur, tidak double navigasi, dan ada kelebihan-kelebihan lain yang nanti akan kita pelajari bersama. Selanjutnya, nah ini pengertian Articulate Storyline Bapak Ibu adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat berbagai macam konten digital interaktif. Software ini menawarkan antarmuka yang user-friendly dan memerlukan keahlian komunikasi. Di akhir Desember kita sudah mendapatkan media pembelajaran interaktif menggunakan Articulate Storyline ini. Jadi, nanti ketika misalkan pembatik lagi, kemudian ada tugas membuat Articulate Storyline, tinggal kita sempurnakan saja, kita sudah punya modalnya, Bapak Ibu. Ya, dan hasil publikasi Articulate Storyline ini berupa media berbasis web yang dapat dijalankan di laptop, tablet, ataupun handphone. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu keunggulan Articulate Storyline dibandingkan dengan Canva dan alat-alat yang lain. Di Articulate Storyline ini khusus fokus di pembelajaran interaktif. Sedangkan MPI Canva kita lihat sendiri, Canva ini kita gunakan untuk berbagai macam hal ya Bapak Ibu. Kita desain poster, desain kaos, kemudian bikin banner, juga bisa di Canva. Jadi Canva memang multifungsi, namun untuk fokus di pembelajaran interaktifnya kita bisa menggunakan Articulate Storyline ini. Kemudian kostumisasi sangat dalam. Di dalamnya kita bisa, ini Bapak Ibu, tadi skornya bisa kita ubah. Kemudian ada drag and drop juga. Kemudian ada scrolling-scrollingnya juga bisa. Dan pelaporannya detail serta komprehensif. Tadi sudah saya ceritakan di depan, Bapak Ibu, bahwa di Articulate Storyline ketika nanti anak-anak kita buatkan kuis, nanti anak-anak bisa tahu skor akhirnya berapa. Nah, sementara di Canva kan kita tidak bisa. Nah, ini Bapak, Ibu, teman-teman semua, eh, MPI saya yang saya gunakan sebagai tugas pembatik level 3 tahun 2024. Nah, sedikit cerita sebelum kita masuk di review ini.
Sebenarnya saya agak santai kemarin di pembatik level 3 ini Bapak Ibu, karena oh saya kan sudah gampang lah mengoperasikan Canva nih. Ya, di 5 hari sebelum deadline pengumpulan tugas, ini tiba-tiba saya berpikir untuk mengubahnya tidak menggunakan Canva. Kenapa? Karena Canva ini tadi eh, nilai kita nanti nggak bisa maksimal Bapak Ibu. Jadi tujuannya sebenarnya kita membuat MPI ini tidak hanya untuk lomba ya Bapak Ibu. Kita fokuskan selain untuk lomba ya juga memang untuk peserta didik kita. Nah, saya tekadkan niat untuk belajar 5 hari sebelum tugas dikumpulkan. Saya membuat MPI ini. Jadi agak cukup hektik Bapak Ibu. 5 hari 5 malam saya kurang tidur untuk membuat tugas ini. Ini adalah tampilan tugas saya di pembatik level 3. Apakah suaranya terdengar, Bapak Ibu, teman-teman semua? Terdengar, Eh, Mbak. Aman. Oh iya, terima kasih Pak Yusef. Nah, ini tampilan awal, Bapak Ibu teman-teman. Saya buat selamat datang, kemudian saya beri bumper pembatik karena memang di tugas itu kami diminta untuk awalnya diberikan bumper. Maka di sini saya berikan bumper. Nanti misalkan kita sudah tidak untuk tugas pembatik lagi, kita bisa hilangkan halaman ini Bapak Ibu dan langsung ke halaman awal saja. Jika tombol saya dekatkan ini, tombolnya membesar dan ada suaranya. Salah satu yang bisa dilakukan artikel storyline. Kalau di Canva, sepertinya belum bisa. Matematika itu asyik, bukan misteri. Belajar angka dan bilangan Dari jadi sini, lebih mengerti. Aljabar Bapak Ibu, geometri semua terlihat bersatu. halaman awal saya Statistika beri dan pola animasi Bapak kita Ibu. Jadi kuasai bukan semua. gambar diam, tapi di sini Angka saya berikan menari, gambar-gambar rumus bergerak jadi tenang. sehingga lebih Soal-soal menarik. terpecahkan, pikiran jadi ringan. Halaman selanjutnya adalah halaman login Bapak Ibu. Di sini anak-anak harus memasukkan nama. Matematika itu asyik. Nah, ini kita masuk di halaman menunya. Di menunya saya sediakan 8 menu yang bisa dipilih oleh anak-anak. Bukan misteri, belajar angka dan bilangan jadi. Ada pendahuluan, isinya tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, ini perlu kita masukkan sebagai bacaan. Oh, tujuan pembelajaran yang ingin dipelajari adalah ini. Saya relasi dan fungsi. Jadi ini saya buat satu bab, Bapak Ibu. Kemudian di materi, di sini pilihlah materi sesuai kebutuhanmu. Nah, kita ada materi 1, ini halaman 1 tentang pengertian relasi. Kemudian kita bisa geser lagi. Cara menyatakan. Nah, ini ada sub-sub materi yang saya buat agar satu bab ini bisa terangkum di sini, Bapak Ibu. Dan ini video, di dalamnya adalah video YouTube. Jadi, kalau di Canva bisa kita masukkan embedkan YouTube, di sini juga bisa, Bapak Ibu. Nah, ini video YouTube. Nah, relasi dan fungsi. Bapak Ibu dalam pemilihan video YouTube ini, Bapak Ibu juga tidak jangan asal pilih ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mempersiapkan video YouTube, usahakan video yang akan kita berikan ini kita sudah melihatnya. Oh ini sesuai nggak ya dengan peserta didik saya? Nah baru panjenengan embedkan. Bagus lagi kalau video YouTube ini milik Bapak Ibu sendiri. Nah karena waktu yang sangat singkat ini saya sepertinya belum cukup untuk membuat video, jadi saya ambil dari video YouTube yang sudah ada. Nah, tenang saja Bapak Ibu, video ini tidak saya akui sebagai hak saya, tetapi di sini, di bagian referensi,
saya cantumkan materi video YouTube yang sudah saya unggah. Jadi kita perlu menghargai karya orang lain, Bapak Ibu. Jangan sampai kita asal comot-comot saja karya orang lain. Jadi nanti untuk keterangan video YouTube-nya dari mana, Bapak Ibu bisa taruh di referensi ataupun nanti diletakkan di bawah video YouTube. Kemudian kita kembali lagi ke menu. Di sini saya menyajikan satu fitur yang mungkin jarang digunakan untuk batik yang lain. Relasi dan fungsi bersama Nisa, Kak Andi, dan Bayu. Hari ini, Andi mengajak adik-adiknya untuk belajar matematika sambil berkeliling kota. Hai adik-adik, hari ini kita jalan-jalan. Kita naik. Nah, Bapak Ibu, di sini yang versi unik saya, ini komiknya memang saya buat sendiri menggunakan Canva, Bapak Ibu. Tapi saya buat dalam dua versi. Versi pertama saya edit menggunakan CapCut, kemudian saya buat sebagai animasi. Agar apa? Agar anak-anak yang memang senang dengan animasi ini bisa tertarik. Namun, saya juga membuatnya dalam bentuk flipbook. Harapannya apa? Harapannya untuk anak-anak yang tidak suka bising, Bu, saya tuh nggak senang suara musik, suara bising-bising. Saya sukanya baca. Nah, di sini anak-anak juga bisa eh, membaca komik ini tanpa harus terganggu dia bising. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga dari hasil dari Canva yang saya letakkan di sini, embedkan di sini, sehingga anak-anak bisa menikmatinya dalam bentuk flipbook. Nah, itu versi komik saya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kuis. Di kuis ini, Bapak Ibu bisa perhatikan saya membuat 3 level. Level pertama easy, level kedua medium, dan level selanjutnya adalah hard. Nah, di sini easy. Nah, kita cek jawabannya. Nah, akan muncul notif benar. Lalu kita lanjutkan, continue, soal kedua. Misalkan kita jawab salah nih, Bapak Ibu. Ya, jawabannya salah. Nah, lanjutkan. Saya lanjutkan sebentar. Nah, ini benar. Saya acak saja, Bapak Ibu, biar lebih cepat. Nah, 5 soal sudah selesai dan di sini ada pelaporannya Bapak Ibu, passing grade-nya 80, tetapi anak tersebut baru mencapai skor 60. Jadi keterangannya adalah you didn't pass, kamu tidak lulus. Nah, itu salah satu keunggulan dari Articulate Storyline. Quiz sudah profile. Ini profil saya agar ketika orang lain menggunakan MPI ini, Bapak Ibu tetap di dalamnya ada hasil karya siapa. Terakhir yang belum saya buka adalah motivasi. Jangan takut pada soal yang sulit. Justru di sanalah kita belajar dan tumbuh. Ingat bahwa ilmuwan terbesar pun pernah mengalami kegagalan. Saya harapkan dengan anak membaca ini, anak-anak saya, peserta didik saya ini tidak takut gagal, Bapak Ibu. Biasanya anak-anak yang matematika itu, Bu, gak mau salah, takut maju. Nah, harapannya di sini muncul motivasi belajarnya. Demikian Bapak Ibu review menu-menu MPI saya. Kita keluar. Nah, di keluar ini, apakah kamu yakin untuk keluar? Jika tidak, maka kembali ke menu kembali. Kalau sudah sesuai, kita centang. Mohon maaf, ini ada sedikit sinyalnya. Ya, nanti akan muncul halaman sampai jumpa, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah sampai jumpa, berarti boleh disilang, karena tidak ada tombol lain selain
hal tersebut. Itu Bapak Ibu review dari MPI yang sudah saya jadikan sebagai tugas akhir di pembatik level 3. Kita lanjutkan bersama dulu Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah masuk ke langkah-langkah membuat MPI menggunakan S3 Bapak Ibu. Pertama, langkah-langkah yang kita lakukan adalah perencanaan. Tentukan tujuan Bapak Ibu nanti ini aku mau membuat untuk materi yang mana ya. Tentunya kita gunakan yang semester 2 Bapak Ibu. Biar nanti di semester 2 langsung bisa kita manfaatkan. Kemudian untuk kelas berapa ya? Kelas 7, 8, atau 9 kalau saya mengampu di SMP Bapak Ibu. Saya akan memikirkan, oh di kelas 8, oh di kelas 9. Monggo Bapak Ibu yang nanti di SD ataupun di SMA bisa disesuaikan. Setelah menentukan tujuan pembelajarannya, untuk kelas berapa targetnya, kita visualisasikan alur MPI secara keseluruhan. Kita orat-orat di sebuah kertas, Bapak Ibu. Nah, orat-oratannya bisa berbentuk seperti ini. Oh, halaman pertama adalah halaman login. Panjenengan gambar di kertas. Oh, habis login berarti langsung masuk ke halaman menu. Boleh di panjenengan buat. Menunya apa saja ya? Ah, nggak usah banyak-banyak seperti Mbak Ilin. Ah, aku mau latihan saja, berarti menuku 3 saja. Monggo, dipersilahkan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah bagus, bisa ditambahkan lagi, bisa kita sempurnakan lagi MPI-nya. Ini adalah salah satu skemanya, Bapak Ibu. Ada pendahuluan, materi sendiri tadi sudah saya jabarkan bermacam-macam. Kemudian ada komik, boleh Bapak Ibu mulai menyicil komiknya, nyicil. Kemudian ada video, Bapak Ibu mulai mencari referensi videonya. Games, ini panjenengan tuliskan nanti soalnya seperti apa. Kalau tidak ditulis, mungkin Bapak Ibu bikin dokumen khusus untuk game-game ini. Oh, nanti ini soal yang mudah. Nah, misalkan Bapak Ibu tidak sempat, Bapak Ibu bisa menggunakan AI ataupun yang lain sambil melihat referensi MPI yang lainnya. Jadi skema ini penting Bapak Ibu ketika nanti membuat, kita sudah tidak blank tapi sudah jelas. Oh, berarti halaman kedua yang saya buat adalah halaman menu. Halaman ketiga saya buat adalah pendahuluan dan seterusnya. Nah, setelah kita mereng-reng membuat skema tadi, membuat storyboard tadi, kita mempersiapkan materi. Ada materi, buku-buku apa saja yang kita pakai, misalkan PDF, kita siapkan PDF-nya dalam satu folder. Kemudian YouTube-nya, materinya apa kita buat, pertanyaannya apa, dan komiknya seperti apa kita siapkan dahulu sebelum kita melakukan yang lain. Jadi yang pertama tujuan, yang kedua menyiapkan isi materinya atau kontennya. Nah, yang ketiga ini tidak kalah penting Bapak Ibu, siapkan offset MPI. Kalau Bapak Ibu tadi lihat, kok sepertinya tombol-tombolnya saya sering lihat di Canva ya. Benar Bapak Ibu, saya membuat aset-aset tombol-tombol ini menggunakan Canva. Ya, ini saya berencana membuat hal baru Bapak Ibu. Saya mengangkat temanya adalah tema 3 dimensi. Di sini sudah saya siapkan tombol heart untuk gamenya. Untuk Y kamu benar. Kemudian informasi, tombol home untuk kembali ke halaman menu. Kemudian ini adalah menu-menunya, ada game, materi, video. Saya buat 3 saja. Benar, salah, login. Kemudian back, kalau kita ingin kembali ke halaman sebelumnya. Home ini sebenarnya sudah saya buat, tapi saya buat kembali. Nah, ini tampilan-tampilan di halaman judul awalnya, Bapak Ibu. Kita perlu mempersiapkan ini menggunakan Canva. Mbak, bentar Bapak Ibu. Kalau tidak menggunakan Canva, boleh. Memangnya di artikel storyline tidak ada aset-asetnya ya? Ada Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ingin tombol, ada di sana disediakan tombol. Karakter di sana juga disediakan karakter. Nah, namun masih sangat sederhana Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan awal aset bawaan dari artikel storyline. Di sini ada karakternya. Karakternya pun bagus Bapak Ibu. Ada yang
Bapak-bapak ini bisa marah ekspresinya, kemudian gerakan tubuhnya juga bisa berubah, bisa noleh kanan, bisa noleh kiri. Dan yang perempuan juga ada. Namun pada tombol-tombolnya hanya standar seperti ini Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mengajar SMK mungkin tidak perlu visualisasi yang menarik ya. Ada sebagian Bapak Ibu guru yang berpandangan seperti itu. Udah anaknya udah gede-gede Mbak. Tidak perlulah saya buat yang ini masih suka yang namanya animasi-animasi lucu. Jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu sendiri yang mengerti keadaan peserta didiknya, mengetahui profilnya, nanti bisa menciptakan tombol-tombol atau aset-aset ini sesuai Bapak Ibu sendiri. Nah, sedangkan menggunakan Canva, kita bisa mengcustom yang lucu-lucu seperti ini dan kemudian konsisten Bapak Ibu. Tips and trik menyiapkan aset Canva. Yang pertama, pilih icon yang sesuai dengan tema. Oh, pengen temanya hutan. Bisa. Oh, pengen temanya antariksa. Bisa. Pengen temanya Jawa, dipersilahkan. Karena nanti kita kalau membuat menggunakan Canva, kan banyak sekali tersedia elemen-elemen di sana ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa sesuaikan. Kedua, buat gaya desain yang konsisten sepanjang pembelajaran. Tadi di MPI saya, Bapak Ibu lihat dari awal sampai akhir, karakter yang saya gunakan adalah orang Jawa. Saya ingin mengangkat orang Jawa pada MPI saya, meskipun matematika, diperbolehkan, boleh dong. Kemudian akan membuat desain ini terlihat profesional, itu benar sekali Bapak Ibu, daripada yang kita bikin halaman satu apa, halaman kedua apa, beda-beda. Ini akan terlihat sekali kita ini amatiran dan tidak profesional. Sehingga lebih bagus kalau aset yang digunakan adalah aset-aset yang konsisten. Kemudian gunakan elemen visual yang sama ini sudah. Oh, fontnya, warnanya, bentuknya yang setipe. Misalkan kita gunakan font di awal Arial, mungkin di halaman seterusnya kita gunakan yang sama. Kalau di Canva banyak sekali, tidak. Kalau Arial kan masih kaku ya, Bapak Ibu. Nanti bisa dicari elemen-elemen Canva terlalu kosong. Nah, ini benar deh Bapak Ibu. Kalau terlalu kosong nanti suasananya seperti apa? Kurang kurang gitu. Kemudian untuk aset menggunakan animasi simpan dalam bentuk GIF. Tadi Bapak Ibu lihat ada burung terbang, kemudian ada orang Jawanya membesar mengecil itu kita gunakan animasi. Nah, kalau panjenengan nanti bikin menggunakan animasi, maka simpan dalam bentuk GIF. Untuk aset elemen tombol, simpan menggunakan PNG dan centang pilih transparan. Ini akan saya praktekkan Bapak Ibu. Nah, kita akan buat seperti ini Bapak Ibu di Canva. Ini adalah salah satu tema antariksa. Di sini, nah kita mulai dari awal. Kalau ingin buat ini, berarti kita harus bikin background-nya, cari background-nya di elemen. Background antariksa. Nah, ini tadi yang saya pilih. Kita klik kanan, tetapkan sebagai latar belakang. Kemudian kita mau cari tadi. Ini si anak ini Bapak Ibu. Ini menggunakan elemen anak 3 dimensi. Karena pada MBI selanjutnya saya ingin membuatnya karakternya adalah anak-anak 3 dimensi. Ya, di sini Bapak Ibu, kenapa saya pilih yang ini? Karena sesuai. Sesuai apa? Kan ini antariksa nih Bapak Ibu. Nah, ini anaknya pakai naik roket. Nah, sepertinya sesuai nih. Dan juga sesuai impian saya membuat 3 dimensi. Di awal sampai akhir, kita kita klik titik 3 di sini. Bawah ini ada tulisan lihat koleksi, Bapak Ibu. Lihat koleksi. Artinya apa? Autornya atau pembuat gambar ini menyediakan gambar ini dalam berbagai bentuk. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu.
Di sini ada anak-anak yang baca buku, ada yang jempol, dan jempol bisa kita gunakan untuk pada saat kuisnya ini benar, ye kamu benar. Nah kita bisa gunakan yang ini Bapak Ibu, atau yang ini sedang loncat-loncat, ye kamu benar. Nah ketika salah kita bisa gunakan yang ini. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, mungkin tadi caranya gimana sih Mbak biar bisa mencari elemen yang serupa? Anak 3 dimensi, kita pojok bawah, pojok 3.3 ini Bapak Ibu kita klik, nanti akan muncul tulisan lihat koleksi. Nah, maka akan muncul koleksi yang kita perlukan nih Bapak Ibu. Kita pilih yang ini ya, karena ini sesuai dengan, ya, ini. Nah, kemudian tadi ada animasi ini Bapak Ibu, ini yang sudah jadi. Ngetiknya apa sih? Animasi antariksa mungkin ya. Nah, ini ada bermacam-macam Bapak Ibu, ada globo yang berputar, ada roket yang berputar juga. Nah, ini bisa kita gunakan. Misalkan ini Bapak Ibu, ini. Ini juga berputar-putar. Nah, nanti menyimpannya ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan ketika menyimpan gambar ini, maka yang panjenengan gunakan adalah kita klik halaman ini, halaman 15, bagikan. Ketika Bapak Ibu unduh, jangan pilih yang PDF standar. Jangan pilih cetak PDF, kita pilih paling bawah GIF, Bapak Ibu. Jadi untuk animasi kita simpan gambarnya menggunakan GIF. Nah, ini baru kita unduh. Untuk kita sesuaikan halamannya di sini saya halaman 15. Selesai, kemudian kita unduh. Itu Bapak Ibu caranya jadi tidak sekedar JPG saja yang kita unduh, tapi kalau ada animasinya, kita mengunduhnya menggunakan GIF. Itu perlu Bapak Ibu catat nanti. Loh, gambar saya kok nggak bisa bergerak ya Mbak di MPI? Itu karena Bapak Ibu ada kesalahan pada saat mengunduh gambarnya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu, ternyata tidak antariksa saja. Di sini saya membuat template. Nah, yang ini tentang tema hutan. Mungkin cocok sekali untuk anak-anak SD ya Bapak Ibu. Untuk materinya IPA mungkin, tapi matematika juga boleh. Bilangan di sini ini huruf-hurufnya bagus ya. Itu pakai huruf apa, Mbak? Nah, Bapak Ibu, saya pakainya bukan yang teks, tapi di sini saya cari rimba. Nah, rimba itu hutan. Nah, di sini Bapak Ibu banyak sekali ada background-nya. Oh, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, ada anak riba ini ketemu tulisannya, nggih. Tapi bagaimana menemukan ini kan hanya huruf T, harus kita scroll-scroll terus sampai bawah. Tidak, kita gunakan trik yang sama. Kita klik titik 3, kemudian bawah-bawah terus kita pilih lihat koleksi. Nah, maka huruf-hurufnya untuk tema ini, tema yang hutan ini komplit bahwa bahkan ada angka-angkanya juga, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sedikit bagaimana saya membuat halaman awalnya. Kemudian untuk yang tombol ya, ini kita belum belajar untuk yang tombol ya Bapak Ibu. Untuk membuat tombol-tombol seperti tombol menunya, kita siapkan yang kosong seperti ini. Usahakan background-nya memang kosong Bapak Ibu. Kalau misalkan warnanya hitam atau merah atau kuning, semu-semu, kita alihkan warnanya, kita ubah warnanya sampai putih, sampai 000, ya, sampai FFFF ini Bapak Ibu. Sehingga nanti kita bisa mendownloadnya dalam bentuk transparan. Di elemen kita cari tombol.
Misalkan tombol kayu, ini Bapak Ibu. Nah, misalkan ini ya, kalau mau ditambahi tulisan silahkan. Ini misalkan tombol play. Maka Bapak Ibu ketika menyimpannya jangan lupa, jangan asal diunduh begitu saja. Ada trik-triknya. Yang pertama bagikan, kemudian unduh. Di sini kita pilih yang PNG. Lalu jangan lupa Bapak Ibu centang pada latar belakang transparan. Nah, ini dicentang lalu diunduh. Nanti hasilnya putih-putihnya ini nanti tidak akan ikut Bapak Ibu. Jadi dia seperti transparan, seperti ketika kita menghapus background. Itu Bapak Ibu langkah-langkah untuk menyiapkan asetnya di Canva. Kita lanjutkan di, nah ini, sudah dapat tujuannya, sudah dapat materinya, sudah siap kanvanya, aset-asetnya sudah ada, sudah kita download jadikan satu folder. Nah, terus kita ngapain Mbak ya? Kita ngapain ini? Harus ngapain ya? Tentunya kita akan menginstal Articulate Storyline. Sebelum kita mengunduh, masuk ke alamat ini Bapak Ibu, website www.articulate.com atau Bapak Ibu bisa langsung ketikkan di Google, download. Nah, ini download Articulate Storyline 3. Kita klik Bapak Ibu yang paling atas yang resmi ya Bapak Ibu. Ini pada websitenya Articulate langsung. Kemudian kita akan diarahkan menuju halaman tersebut. How to install and update Storyline 3. Bapak Ibu pilih yang download the last Storyline 3 installation. Di sini ada petunjuknya Bapak Ibu. Nanti tinggal di run, kemudian di install. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini, tinggal download. Namun, Bapak Ibu yang belum login ke website ini, nanti akan diminta login terlebih dahulu atau mendaftar terlebih dahulu. Kita mengisi nama, email, dan lain sebagainya, baru bisa kita download. Nah, ini karena saya sudah masuk di websitenya, ketika saya klik download, maka langsung akan terunduh di laptop saya. Seperti itu mudah sekali untuk download di grup WA atau panjenengan kan tadi sudah saya ajari cari sendiri di Google, kemudian klik download artikel Storyline, nanti akan diarahkan. Kita kembali ke presentasi ini. Nah, Bapak Ibu akan saya tampilkan. Nah, ini halaman Articulate Storyline-nya Bapak Ibu. Di sini saya sudah mencoba masukkan ini, gambar ini. Bagaimana cara memasukkannya? Tinggal di insert, kemudian picture dimasukkan. Tadi yang sudah kita download ya Bapak Ibu. Lalu melihatnya apakah itu berhasil, tadi benar-benar bergerak atau tidak. Nah, kita view, kita klik di sini kan ada banyak home, insert, slide, design, transition, animation view, Bapak Ibu, kita preview. Nah, ini Bapak Ibu animasinya bergerak, berarti kita telah berhasil tadi menyiapkan aset-aset MPI-nya. Itu untuk awal dari Articulate Storyline. Nah, sepertinya itu dulu Pak Ulil. Ini kita akan bersambung. Untuk sesi hari ini adalah pengenalan dan review. Saya tadi juga sudah menyampaikan bagaimana keunggulan Articulate. Untuk fitur-fitur selanjutnya bersambung. Oke, terima Nah, kasih Bu Lin. Ini seperti ini Bu ya, seperti drama drama televisi Bu ya. Wis ada bersambungnya Korea nih Pak, Bapak Ibu drakor. ya. Drakor ya Bu ya, dan serial-serial yang ada di TV nasional Bu ya, yang ada di Indosiar Bu ya. Oke Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu, sebelum ini Bapak Ibu, sebelum acara selanjutnya yaitu mau Bapak Ibu yang belum bergabung nih di grup WA maupun di Google Classroom silakan untuk bergabung, dan juga di sana Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan
boleh disampaikan. Untuk tugas pertemuan kali ini, ya, ada sampaikan Bu ya. Yaitu yang pertama ada download dan install AS3. Kemudian siapkan materi tadi. Yang ketiga buat aset-aset nih. Tadi ada yang juga tanya nih, Bu mohon dong untuk asetnya di share. Wah, ini sudah penasaran nih. Tadi udah diajarin Bu ya, udah diajarin nih bagaimana kita mencari aset ya. Ini Bu kita eh, buat sebuah apa diri kita tugas kita itu yang original dari kita nih Bu ya. Jadi sudah diajarin nih Bu sama buat asetnya. Sekarang tugas Ibu nih cari aset menurut versi Bapak Ibu sendiri di sini. Oke ya, Bu ya. Eh di sini cukup ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti kita akan bertemu lagi kapan nih Bu? Ada ada lagi nih. Tanggal Untuk 18 Desember, Oke, Mas tanggal Ulil. 18 Desember. Oke, tanggal 18 Desember ya. Bapak Ibu di tanggal 18 Desember itu nanti ini yang inti Bapak Ibu. Kita akan membuat project baru. Project bagaimana sih pemanfaatan dari artikel storyline? Kalau tadi kan kita masih ini nih bagaimana mengumpulkan aset, bagaimana kita dari review dari produk yang dibuat oleh Bu Ili nih ya, dan yang dijadikan untuk ya tugas di eh, batik Bu ya. Nah, kali ini nanti di hari kedua Bapak Ibu jangan sampai kelewatan Bapak Ibu ya. Eh cukup Bapak Ibu. Eh Mas Yusuf bagaimana? Ya, baik. Jika cukup dari sesinya Mas Ulil mau untuk diakhiri, Ya. Oke, mungkin ada makasih. closing statement dari Mbak Ilining sebelum diakhiri, Mas Ulil monggo. Ya. Silakan Bu Lin, ada yang mau sampaikan Bu? ini ada Mungkin pertanyaan ada mungkin ya tanya Pak, tadi jawab saya atau apa Oh ya, dulu, ya. Pak Ulil. coba oke. Bapak Ibu Mm-mm. jika ada pertanyaan nih, silakan ditanyakan pada grup chat ya. Oh ini Bu, ada yang tanya nih dari Ibu Cynthia Angelica. Nah, apakah artikel setelah ini gratis atau berbayar nih, Bu? Wis, karena penasaran nih, karena kita banyak sekali yang udah pakai tiba-tiba berbayar. Wih, gini, Bu ya. Oke, boleh nih, Bu. Boleh disampaikan nih Ya, baik Pak Ulil. Tadi pertanyaan dari Ibu. dari Ibu Cynthia Angelica. Ya, Ibu Cynthia, baik Ibu, untuk Articulate Story-nya sendiri yang sudah saya berikan tutorial mendownloadnya itu Bapak Ibu itu resmi dari Articulate Storyline. Kita untuk mengaksesnya ini mendapatkan 30 hari gratis Bapak Ibu. Jadi selama 30 hari ini sesuai dengan program kita Bapak Ulil ini kan juga 30 hari nih, 4 Ya, minggu ya wis. Pak Ulil ya. Sangat cocok sekali. Jadi kita langsung bisa praktek, langsung bisa jadi artikel storyline-nya dan nanti cukup nih buat bekal kita dapat versi gratisnya Pak Ulil. Nanti Oke. Bapak Ibu jika ingin mengaksesnya lebih dari 30 hari nanti bisa berbayar sesuai dengan yang sudah biasanya ada harga sendiri di itu websitenya Pak Ulil. Berarti ini Bu ya, 30 hari bukan mencari cinta Bu ya, tapi 30 hari belajar artikel storyline dengan lebih dalam, lebih deep ya, deep learning Bu ya. Oke, wah semakin Yes. banyak nih Bu. Ada pertanyaan lagi nih. Ini nih dari Bu Hawa Ajeng Trisnawati. Untuk aset menu yang bisa bergerak, kita ketika diarahkan kursor, apakah itu satuan dalam bentuk PNG atau full satu halaman itu dalam bentuk satu desain Canva Bu nih? Iya, baik Pak Ulil. Boleh langsung saya jawab ya? Oke, saudara saja Bu ya. Oke, Pak Ulil. Dari Ibu Hawa, ini pertanyaan bagus sekali. Mungkin penasaran Pak Ulil ya. Kok itu menunya ketika kita dekatkan kursornya bisa membesar, kemudian kita jauhkan bisa mengecil lagi, terus membesar lagi. Nah, itu nanti ada tipsnya ketika kita sudah masuk di MPI-nya Articulate Storyline Pak Ulil. Jadi cukup yang kita siapkan adalah aset-asetnya satu saja. Misalkan tadi tombol login kita siapkan satu saja. Nanti untuk prosesnya bisa seperti itu, membesar mengecil, kemudian ada bunyinya, itu nanti kita proses pada saat membuat MPI.
Nah, ini sekaligus menjawab dari Bu Titi, tolong di-share tahapan membuat MPI-nya. Nah, ini karena bersambung, Pak Ulil memang harus ikut nih Bu Titi ke minggu atau Ya. pertemuan kedua. Jangan sampai ketinggalan Bu Titi. Oh ya, oke betul itu ya, semacam itu ya. Dan satu lagi nih, kadang-kadang nih Bu, eh saya mau sudah ada ini terkait dengan pertanyaan dari Muhammad Miftahuddin. Kalau kita nih Bu, apakah ada spesifikasi khusus untuk laptop agar bisa diinstal? Karena nih kadang-kadang Bu, punya saya laptop serinya di i3 nih Bu, apa bisa nih? Apa harus ada spek yang bagaimana nih Bu? Boleh dong Bu. Memang benar nih Pak Oleh, pertanyaan bagus. Apakah ada spesifikasi khusus? Tentunya ada Pak Oleh. Yang paling penting itu adalah memori atau RAM-nya ya Pak Ulil ya. Kemarin saya sebelum memakai laptop ini Pak Ulil, mendownload itu, mendownload Articulate Storage-nya memang bisa, APK-nya bisa. Ketika saya install, ini selalu gagal di akhir. Saya ulangi hampir mungkin 20 kali lebih Pak Ulil. Ini Ini harus kenapa Bu tuh? ngapain sih? Mm-mm. Ternyata ini laptop saya sudah terlalu penuh, jadinya tidak bisa menginstal Articulate Storyline. Jadi saya hapusi dulu video-video saya yang lalu-lalu, agak eman-eman juga sih. Tapi memang karena saya butuh, saya hapus. Akhirnya bisa saya install kembali setelah ruangannya tersedia. Seperti itu, Pak Ulil. Mungkin untuk spesifikasinya bisa dilihat di websitenya langsung. Tetapi yang pengalaman saya adalah kita mempunyai ruang yang cukup di laptop kita untuk menginstal seperti itu. Ibu, mungkin boleh nih Bu, di share screen lagi Bu, sebentar Bu, untuk di laman apa, laman artikel sterolnya nanti akan ada kelihatan nih spek yang dibutuhkan Bu ya. Jadi nanti rekan-rekan nih biar apa, kelihatan nih. Tadi juga ada yang tanya tadi, terus bagaimana cara mengunduhnya? Di sana sudah jelas Bu ya, sudah jelas sekali, sudah ada petunjuknya. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti petunjuknya, itu ya. Baik, Paul, saya mungkin sekali lagi ya, mungkin tadi ada yang ketinggalan, saya bantu ulangi sekali lagi untuk bagaimana mencari APK-nya. Izin share screen, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mencari Articulate Storyline 3 download. Nah, mudah saja diingat Articulate Storyline 3 download. Kita tidak perlu mengingat alamatnya secara spesifik, Bapak Ibu. Kemudian paling atas itu sudah ada perusahaannya, Bapak Ibu. Jangan pilih yang universitas, jangan pilih yang bawah-bawah lagi. Pilih mawon yang atas, Bapak Ibu. Ini yang resmi. Articulate, kita klik. Nah, di sini sudah how to install, ada cara menginstalnya. Bapak Ibu yang mungkin kesulitan bahasa Inggris ya, di sini ada pengaturan bahasa Inggris atau tidak. Kalau Bapak Ibu mungkin kesulitan, kita bisa manfaatkan Google Lens loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau Google Lens ini bisa untuk translate. Dengan buka Google, ada lensanya, gambar lensanya itu Bapak Ibu. Kemudian arahkan ke tulisan yang berbahasa Inggris, nanti langsung ada terjemahannya. Tapi ini sepertinya cukup mudah dipahami, Bapak Ibu. Tinggal ini nomor pertama. Download the last storyline installation. Kemudian langkah-langkahnya adalah run. Kalau sudah kita download, kita pilih run saja. Kemudian oke, 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 dan install now. Finish. Nah, ini kita buka yang paling atas, download. Nah, ini Bapak Ibu, nggih, download. Nah, di sini ada halaman donornya. Namun, Bapak Ibu perlu eh, mendaftar dulu pada halaman ini. Nanti mengisi email kita, nama, cukup singkat Bapak Ibu. Mudah. Nanti setelah diisi, nanti akan diarahkan kembali ke halaman download ini, dan nanti otomatis terdownload. Ini karena saya sudah masuk, kalau saya klik, nanti download lagi ke komputer saya. Seperti Iya, itu, oke. Bapak Ibu. Tadi Mudah iya. sekali. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Tadi ada yang ini Bu. Tadi kalau mau yang terjemahnya agak bingung, mungkin bisa klik kanan langsung translate Bu ya. Klik kanan di Google Chrome-nya, klik kanan, Ya. terus bisa translate tuh bisa kelihatan tuh Bapak Ibu. Oke nih. Tadi tadi ada yang
semakin malam semakin banyak nih kegiatannya nih Bu. Kita cukup sampai berapa jam berapa nih Bu? Bulin nih. Monggo, saya ikut Oke, Bapak iya, moderator. oke, oke di sini Bu. Ada tadi nih. Tadi yang Ibu sampai, yang Ibu share tadi, yang Ibu apa? Yang Ibu sampaikan tadi di yang situsnya SMP 5 Bu ya. Itu kan ada yang Ibu sudah buat versi HTML 5 Bu ya. Nah, ini ada yang tanya nih, tadi loginnya pakai nama atau bagaimana tadi? Loginnya tadi nama dan semuanya tidak sesuai seperti sebelumnya. Apakah tetap bisa login Bu Ilin? Tetap bisa Bu ya? Iya, oh iya, Hmm. baik Pak Ulil di situ hanya untuk Oh. menambah apa sih ya Pak? Eh Mm-mm. Profesionalitas jadi lebih profesional. Kemudian nanti ketika ini tidak harus sesuai database Bapak Ibu. Misalkan nanti anak-anak kok mengetik nama sekolahnya kurang satu huruf, tetap bisa masuk Bapak Ibu. Asalkan diketik jangan sampai halaman kotaknya itu kosong. Jadi kayak kita bisa nanti membuat settingannya agar kalau kotaknya kosong kita tidak bisa diarahkan ke halaman menunya. Jadi di halaman menu mungkin Bapak Ibu ada yang terlewat di halaman menu ini ada Hai, misalkan Ilin, Hai Ilin, selamat belajar. Ada sambutan kata-kata seperti itu Pak Olil. Jadi fungsinya selain biar MPI kita lebih terlihat profesional, selain itu di dalamnya bisa disapa anak-anak. Halo, Adi dari SMP 5 Kudus, misalkan seperti itu. Jadi tidak masalah mau diisi untuk nama apapun, misalkan ada yang salah ketik atau apa, masih bisa masuk. Oke, terima kasih. Coba, Seperti itu, Pak terima Ulil. kasih Bu. Iya, oke. Coba nanti saya mau cek lagi nih. Oh, ini tuh Bu. Eh, oh iya, Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh panitia, Bapak Ibu ya. Tadinya sudah ada. Untuk rekaman Bapak Ibu, nanti akan untuk rekaman akan ada di, akan kami share lagi di Google Classroom Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin ini Bu, tadi ada yang kurang jelas nih. Mungkin yang dimaksud adalah dari Pak Mansur itu untuk sistem rekrutmen untuk atau minimal minimal speknya Bu. Nanti laptop minimal speknya nih. Kalau Pak Mansur ini sudah Pak, sudah pronya artikulat juga nih Bapak. Woi, Jadi di sini Pak Mansur itu mau memberitahu kalau mau tahu spek laptopnya apa bisa klik sistem requirement-nya seperti itu. Jadi juga jago wih, dari Kudus Pak Ulil, wih, jago keren MPI, nih. juara MPI juga Jawa Tengah. Hmm. Ya Bu, sebenarnya kalau di ini ya di AS3 AS3 ini tidak begitu gede banget Bu ya. Minimal itu untuk memori itu ada 2 giga Bu ya. Minimal 2 giga. Kalau kita lihat nih di minimal minimal tuh memori 2 giga, kemudian CPU-nya 2 GHz, kemudian untuk space kosong itu minimal 1 giga itu ya. Seperti aplikasi yang punya. Kemudian untuk aplikasi Windows-nya pun Windows 7 ternyata juga masih bisa kok Bu ya. Masih bisa Bapak Ibu. Jadi asal tadi minimal 2. Semakin tinggi semakin bagus ya Bapak Ibu ya di sini ya. Oke. Ini mau ada yang tanya nih Bu Titi Yuniati, untuk downloadnya APK MP apa harus di laptop, di HP nggak bisa apa enggak ya? Iya Pak Ulil, memang ini baru tersedia versi di laptopnya Pak Ulil. Untuk HP Hmm. sepertinya belum ada. Oh, belum ada nih. Oke, mungkin iya ini mau cari aplikasi yang di semua device bisa Bu ya. Tapi kalau tadi di Oh, iya, tablet bisa tapi Bu ya? nanti setelah jadi Pak Ulil bisa Hmm? digunakan di HP. Tapi untuk membuatnya memang kita Oh di gitu. laptop Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Ya itu Bapak Ibu ya. Itu Bu Titi Pak ya. Bu ya, Bu Titi. Oke. Bagaimana Bu Titi? Download artikulat Lens itu maksudnya. Kita pakai untuk menurunnya menggunakan laptop Bapak Ibu ya. Oke. Oke, saya mau cari lagi nih Bapak Ibu. Hmm, sepertinya cukup Bapak Ibu. Sepertinya cukup Bu Ilin. Eh, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, sama-sama Bu Titi.
Oke. Eh, Bapak Ibu jangan lupa untuk kegiatan kita masih ada 3 kali pertemuan di tanggal 18 Desember. oh ya di tanggal 18 Desember, kemudian tanggal 23 dan tanggal 30 Desember Bapak Ibu ya. Jangan lupa jangan sampai terlewatkan. Oke. Dari saya mewakili dari kegiatan di malam hari ini dari SLCC PGRI Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Namun Bapak Ibu, sebelum kita akhir nih, boleh dong buka kamera semuanya Bapak Ibu, kita foto bersama-sama foto keluarga nih. Oke, boleh dong Bapak Ibu semuanya buka. Oke, saya mulai atur nih untuk Pak ini Ulil, supaya kelihatan semuanya nih Bapak Ibu. Oke, nanti saya Pak akan Ulil, membuat beberapa, iya, izin menginformasikan sebelum mm, diakhiri, sembari teman-teman buka kamera. Jadi mm, untuk pertemuan sinkronus 4 kali pertemuan, salah satunya hari ini di mana sesi pengenalan oleh Mbak Ilining tadi, itu kan malam ya, jam 7 malam sampai pukul 20.30 nih saat ini. Nah, pertemuan berikutnya di mana Rabu 18 Desember itu masih malam, Pak Ulil. Nah, nanti yang Senin 23 Desember serta Senin 30 Desember itu pagi, Pak Ulil. Jam 9 oke. sampai 10.30 nih. Jadi monggo di grup kan sudah di-share ya jadwal sama form serta grup WA dan classroomnya jangan sampai terlewat informasi di grup nanti bersama Pak Ulil dan Bu Ilining, Pak Sap kita semuanya untuk senantiasa aktif baik sinkronus maupun asinkronus. Tentunya sinkronus di tata maya seperti ini, asinkronusnya nanti di LMS juga jangan sampai ketinggalan. Wah, nampaknya ada Pak Arifin juga nih, Pak Ulil dari SLCC Banyumas. Selamat bergabung Pak Arifin Nurhayadi. Ini tuh Pak Ulil itu alumni UNES. Mbak Ilini juga alumni UNES, saya juga alumni UNES. Kita satu alma mater lagi kumpul Pak Arifin. Begitu Ibu Bapak, sesi malam hari ini seperti yang tadi Pak Ulil sampaikan. Terima kasih sesi pengenalan sudah disampaikan, sudah dipaparkan dengan sangat luar biasa oleh Mbak Lining. Selanjutnya kita sesi foto bersama ya Pak Ulil ya. Oke, kita sesi foto Oke, keluarga bersama-sama ya. Ini saya karena banyak nih, saya buat empat empat kali ya. oke, Oke, dibuat boleh dong Bapak Ibu semuanya Pak berikan. Ulil. Kalau Pak Yusuf boleh dong untuk gayanya biasanya kita pakai gaya apa nih atau simbol apa nih Pak Yusuf? Di sini boleh Apa? Oke, seperti ini gaya apa nih Pak Yusuf kalau boleh tahu nih? kayak ceria, semangat Oh pagi di ceria. sini. Oh semangat pagi walaupun malam ya. Oke boleh dong Bapak Ibu Iya. posisinya gini nih. Oke. Karena udah selesai pilkada ya jadi bebas nih. Ya oke. Bapak Ibu boleh Bebas. dong ya. Boleh dong posisi terbaiknya senyumnya. Boleh dong giginya kelihatan sedikit Bapak Ibu. Oke. 4, 3, 2, 1. Cekrek. Bentar Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Satu lagi yang frame selanjutnya Bapak Ibu. Oke, frame yang kedua, silakan Pak Ibu. Ada Pak Mansur di sini dan eh, Bapak Ibu yang lain. Empat, benar. 4, 3, 2, 1, cekrek. Oke, selanjutnya untuk frame mana kita banyak nih pesertanya nih Pak. Ada yang juga rekan-rekan yang tidak bisa masuk karena udah penuh ya. Nah, sebentar nih. Udah saya geser nih ya. Saya geser ke frame selanjutnya. Nah, frame selanjutnya, frame ketiga. Bapak Ibu buka kameranya. 4, 3, 2, 1. Cekrek. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Frame selanjutnya. Frame yang keempat. Frame yang keempat. Saya ulangi. Saya 4, 3, 2, 1. Cekrek. Oke Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa kita ikuti terus kita bisa kalau ada tanya jawab bisa di grup chat WA ya ataupun di Google Classroom. Mari kita akhiri untuk kegiatan di malam hari ini dengan bacaan hamdalah
Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Ya, untuk link oh link kehadiran oke akan Sudah dikirimkan ya dulu. tadi ya, link Oh, iya absen sudah sudah. dikirim ya. Oh ya sudah. Pak Oke. Mansur, matur Eh nuwun atas partisipasinya, atas kolaborasinya ya, Pak Ulil ya, luar biasa ya, ini. oke. Saya mewakili dari saya sebagai moderator mewakili tim dari SLCC PGRI Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semangat Ibu Bapak Ibu untuk Lilian. menyiapkan asetnya. teman-teman semuanya, semangat.